Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kita yang berikutnya. Jadi kemarin kan kita sudah membuat project baru ya di Android Studio. Caranya adalah dengan mengklik file, kemudian ambil new project. Nah, di sini bisa dipilih. Kalau kita pengen dari basic activity bisa diambil ini. Kalau kemudian layoutnya itu ada button navigation di bawahnya, itu bisa pilih yang ini. Tapi kebanyakan kalau kita ingin membuatnya itu dari activity yang kosong, kita tinggal pilih nih, empty activity. Nah, namun kalau kawan-kawan pengen menggunakan misalnya yang langsung ada peta Google-nya, itu bisa menggunakan Google Maps activity. Oke, sekarang kita pilih yang ini saja. Oke, kemudian kita pilih next. Nah, ini projectnya jangan lupa kita tentukan folder penyimpanannya agar tidak filenya tidak berantakan ya. Kita letakkan misalnya di folder ini ya. Di sini kita bikin folder baru, misalnya kita akan membuat latihan bagaimana conditional structure ya. Conditional structure dalam Android Studio. Kondisional. Jadi saya kasih nama projectnya kondisional seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tinggal pilih OK. Ini jangan lupa nama projectnya kita kasih nama, karena kita ingin membuat latihan kondisional, kita kasih namanya ini kondisional. Kondisional. Nah, jadi kita harus paham apakah dia menggunakan Java, apakah dia menggunakan VB.NET, kita menggunakan PHP ya. Semua itu tetap aturannya kita harus mampu menggunakan bagaimana kondisional ya. Karena pemecahan permasalahan di dalam pemrograman itu yang paling ampuh salah satunya adalah kondisional. Setelah ini kita pilih finish seperti ini. Nah, ini sedang loading projectnya. Kita tunggu ya. Oke, secara otomatis ketika project pertama kali selesai kita generate ya, dia akan membuat dua file. Yang pertama untuk file activity.java, kemudian yang satu filenya dia untuk layout ya, extensionnya adalah XML. Nah, ini kita bisa buka, namun sekarang proses di bawah ini kelihatan dia sedang Gradle, artinya sedang di generate terlebih dahulu, akan diintegrasikan sehingga dia siap untuk dijalankan. Nah, setelah proses Gradle-nya ini selesai, di sini kan kelihatan statusnya Gradle synchronize finish. Nah, ini kita bisa lihat layoutnya ya. Ya, klik di sini. Nah, ini dia. Jadi secara default ya, dia akan memunculkan teks hello world. Nah, ini bisa diganti. Kalau kita ingin kembali kepada halaman kode, kita tinggal pilih code di sini. Nah, ini. Kalau kembali ke desain pilih seperti ini, namun kalau ingin memilih keduanya, kita bisa pilih split seperti ini. Nah, tergantung kita nanti sukanya yang mana ya. Sekarang kita coba dari mulai kode terlebih dahulu. Nah, dari sini. Nah, ini secara default ya, Android Studio ini akan menyiapkan layout constraint ya. Di sini akan kelihatan constraint layout. Constraint layout ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Dia posisinya itu bisa kita atur ya, jarak kiri kanan ya, kemudian atas antara widget 1 dengan widget 2 dia bisa diatur ya. Namun kalau kita ingin membuatnya otomatis, misalnya sesuai dengan label ini lebarnya, kita bisa pilih menggunakan di sini linear layout ya. Linear. Nah, yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk orientationnya kita pilih yang vertikal. Kita pilih vertikal seperti ini. Nah, ini dia yang text view hello world tadi ya. Kalau kita ingin ganti, dia bisa kita hapus saja di sini. Kita ganti misalnya kita ingin membuat
text view baru misalnya, atau tanpa text view kita juga bisa gunakan edit text. Nah, kita bisa ketik di sini edit text. Kemudian yang wajib itu adalah layout height dan layout width. Ya, layout heightnya ini kita bikin manual saja ya, pakai wrap content supaya dia tidak mengikut besar dari layarnya. Kemudian untuk widthnya, nah, kita mengikut besar daripada layar Android itu. Kita pilih saja di sini max parent seperti ini. Nah, ini bisa kita turunkan biar rapi ya. Kemudian yang terakhir ini jangan lupa kita tutup tagnya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menampilkan seperti watermark ya, kalau di dalam PHP kita bisa gunakan hint ya. Misalnya kita tulis di sini kita ingin inputkan, misalnya kita ingin membuat kondisional untuk kelulusan nilai mahasiswa, misalnya nilainya 80, apakah dia lulus atau tidak. Kita bisa pilih di sini misalnya nilai angka seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di desainnya, nah, di sini dia ada inputan ya, ada tulisan seperti watermark. Namun kalau kita klik di sini, dia akan hilang tulisannya. Nah, kita bisa langsung melakukan run. Kita uji coba terlebih dahulu di sini. Kita run, ya. Pastinya seperti yang di video sebelumnya, kita sudah mengatur emulatornya ya, agar dia bisa running, apakah di PC kita atau langsung di smartphone kita. Nah, seperti ini, kita tunggu dulu, prosesnya sedang berjalan. Nah, untuk proses ini diminta kemarin minimal RAM kita adalah 4 GB. Oke, kita tunggu saja nih, prosesnya sedang run. Kelihatan. Nanti setelah ini muncul, ini jangan ditutup ya, biarkan saja seperti ini. Kita bisa sambil kerja. Setelah itu kalau ada pembaruan, kita tinggal klik run ya. Menjelang ini ditampilkan, kita bisa masuk ke halaman layout tadi. Di posisinya ada di res, kemudian layout, kemudian activity main.xml. Untuk file logiknya, algoritma pemrogramannya itu ada di Java nih. Posisinya ada di com ya, kemudian main activity di sini. Oh maaf ya, ini ada 2 project tadi. Project kita bukan yang image view ini ya, ini latihan-latihan sebelumnya. Ini saya tutup saja. Project kita ada di, tadi nama foldernya adalah kondisional, bukan image view. Nah, ini tadi. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai proses emulatornya. Kita tinggal run kembali agar dia bisa muncul di layar Android ini. Oke, ini sedang Gradle build running ya. Kita tunggu saja. Tapi menjelang ini selesai, kita bisa langsung kerjakan langkah berikutnya. Kita kembali ke bagian kode. Kemudian ini jangan lupa kita kasih nama ya, kita kasih nama, misalnya ID-nya ID mestinya dia auto ya, tapi ini karena sedang proses Gradle dia agak lambat. Nah, ini kita pilih saja, kemudian misalnya namanya adalah PD nilai seperti ini, nilai angka misalnya. Jadi nilai angka. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan input, kita jangan lupa memberikan nama dari variabel kita atau nama dari inputan kita seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Di bawahnya kita akan membuat satu button untuk mengeksekusi ya. Kita bisa masukkan button, kemudian jangan lupa kita bikin layout width-nya. Ini kita bikin max parent saja agar sesuai dengan ukuran dari smartphone kita ya. Kemudian untuk
height-nya kita gunakan wrap text saja, wrap content ya. Kemudian untuk ID-nya kita bisa gunakan misalnya nama buttonnya kita kasih nama BT misalnya proses gitu, BT proses seperti ini ya. Kita enter, kita turunkan. Di sini kita akan membuat klik. Jadi prosesnya pada saat kita on klik dia langsung eksekusi ya. Misalnya namanya adalah proses gitu. Agar sintak ini langsung terhubung dia dengan file mainActivity.java tadi, kita bisa klik di sini dengan create process. Jadi dia otomatis akan membuat sebuah semacam function ya bernama public void process view tadi. Nanti dia akan langsung jalankan di sini. Dari activity main.xml ini pada saat kita klik button prosesnya, dia di sini akan menjalankan file mainActivity.java yang di sini. Ini bisa kita simpan dulu. Ini sudah berhasil ya. Kalau misalnya kita ada penambahan seperti tadi kan ada button ya, ketika value nilai ini kita masukkan, kita akan eksekusi, nanti hasilnya bisa ditampilkan di layar Android sini. Oke, sekarang kita coba run karena ada pembaharuan. Oke, kita tes seperti ini. Ini Gradle-nya sedang build running. Kalau ada error dia akan berhenti ya, jadi proses running tidak dilanjutkan. Kita mesti perbaiki errornya terlebih dahulu. Oke, ini buttonnya sudah muncul namun belum kita kasih name-nya ya. Untuk memunculkan name-nya kita bisa menambahkan di sini dengan Android.text ya, misalnya namanya proses gitu. Ini terserah nama teksnya apa ya, boleh proses, boleh hitung ya, boleh jalankan ya. Seperti ini. Nanti untuk hasilnya misalnya dari nilai angka ini misalnya kita tentukan di bawahnya nilai huruf atau keterangan lulus dan sebagainya. Kita bisa atur di posisi di bawah button tadi. Kita bisa ketikkan dengan perintah edit text seperti ini. Kemudian di sini kita kasih nama misalnya ID-nya, width-nya kita gunakan match parent, height-nya kita gunakan wrap contents, kemudian ID-nya kita kasih nama misalnya ed hasil ya, ed hasil seperti ini. Jangan lupa ditutup ininya. Oke, kemudian ini jangan lupa kita tandain seperti ini ya. Edit text ID-nya seperti mana tadi tulisannya. Ini ada kesalahan ketik, kita perbaiki ya, penulisan ID-nya salah tadi. ID biarkan dia muncul seperti ini, baru dikasih nama ed misalnya hasil. Oke, kemudian kita letakkan di sini hint ya. Hint itu semacam watermark ya. Jadi ketika ada berisi value atau nilai, nanti hint ini akan hilang. Oke, coba kita tes. Mestinya dia akan muncul seperti ini. Coba kita run kembali ya. Run seperti ini. Oke, kita udah running ya. Kita tunggu saja. Oke, untuk video ini kita cukupkan karena kalau terlalu lama nanti durasinya tidak efektif, kemudian besar dari videonya juga terlalu tidak optimal. Oke, sudah berhasil ya. Demikian video 1 untuk conditional structure ini. Kita akan lanjutkan untuk video kedua, lanjutan dari conditional structure ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.